Kemudian juga terkait dengan potensi money politik. Nah, kita juga melakukan upaya pembentukan pengawasan desa anti politik uang yang sekarang seluruh DIY itu ada tersebar di 5 kabupaten kota sejumlah 48 desa pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat demokrasi, selamat datang di podcast Suara Demokrasi, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna seputar dari pengawasan pemilu bersama Bawaslu DIY. Perkenalkan, saya Fauzia, dan episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, tentang divisi P2H, yaitu singkatan dari pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang ada di Bawaslu DIY. Divisi ini punya peran yang sangat strategis nih. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ibu Umi Iliana SHMH, selaku Koordinator Divisi P2H di Bawaslu DIY. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Zi. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mbak Zi apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke, kawan-kawan, selanjutnya kita langsung aja nih mulai ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ibu, bisa dijelaskan apa saja fungsi dan juga tugas dari divisi P2H ini, Bu? Oke, sebelum masuk ke fungsi dan tugas, kita memperkenalkan dulu divisi. Jadi di Bawaslu DIY itu ada 4 divisi, Mbak Zi. Nah, salah satu diantaranya itu adalah divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat, yang lebih sering populer disingkat dengan divisi P2H. Nah, sebenarnya divisi P2H ini ada 3 bidang di dalamnya. Ada bidang pencegahan, partisipasi masyarakat, dan bidang humas. Nah, pencegahan sendiri itu tugas dan fungsinya yaitu meminimalisir, kemudian mengidentifikasi dan memetakan terkait dengan potensi pelanggaran maupun potensi sengketa proses yang terjadi selama pemilu maupun pilkada. Nah, sementara Parmas itu berfungsi adalah untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif sehingga masyarakat itu bisa terlibat secara aktif untuk melakukan pengawasan. Nah, kemudian humas itu tugas dan fungsinya itu untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan kinerja Bawaslu maupun mencitrakan hal yang positif terkait dengan lembaga Bawaslu itu sendiri. Wah, menarik sekali ya Bu. Leres. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas pertama, yaitu pencegahan ya Ibu. Apa saja bentuk pencegahan yang sudah dilakukan divisi P2H Bawaslu DIY dalam menghadapi potensi pelanggaran pemilu atau pemilihan yang sudah berlalu kemarin Ibu? Ya, pencegahan ini banyak macam yang bisa kita lakukan ya. Baik itu kita melakukan pemetaan, misalnya pemetaan terkait dengan potensi kerawanan. Kemudian kita bisa melakukan surat himbauan. Himbauan ini bisa dikeluarkan kepada peserta maupun kepada instansi terkait untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi. Nah, kita juga bisa melakukan pencegahan ini terkait dengan sosialisasi, baik itu sosialisasi terkait dengan undang-undang, kemudian juga aturan regulasi yang berlaku selama proses tahapan pemilu maupun pilkada, dan banyak hal lainnya yang bisa dilakukan dari sisi pencegahan yang intinya adalah upaya untuk melakukan atau meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi maupun sengketa proses yang terjadi. Oke, seperti itu ya sahabat. Selanjutnya, bagaimana divisi P2H Bawaslu DIY bekerja sama dengan stakeholder dalam upaya pencegahan yang sudah dilakukan kemarin Ibu? Ya, di pemilu 2024 yang lalu maupun pilkada, kita menggandeng seluruh stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan pemilu. Misalnya terkait dengan potensi pelanggaran netralitas ASN. Nah, kita menggandeng pemerintah daerah dan instansi yang terkait agar melakukan sosialisasi
edukasi terkait hal-hal apa saja sih yang dilarang dilakukan oleh ASN dalam proses terjadinya berlangsungnya pelaksanaan pemilu dan pilkada. Nah, ini tujuannya agar meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN maupun PNS selama masa tahapan pemilu berlangsung. Kemudian juga terkait dengan potensi money politik. Nah, kita juga melakukan upaya pembentukan pengawasan desa anti politik uang yang sekarang seluruh DIY itu ada tersebar di 5 kabupaten kota sejumlah 48 desa pengawasan atau yang populer disebut desa anti politik uang, desa APU. Luar biasa. Begitu, sekali Mbak ya, Bu. Ini contoh-contoh konkret pencegahan yang sudah dilakukan divisi P2H di Bawaslu DIY ini ya, Bu. Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat. Seberapa penting, Bu, peran masyarakat dalam pengawasan pemilu ataupun pemilihan ataupun non-tahapan yang sekarang berlangsung ini, Bu? Ya, sangat penting ya. Karena kalau secara konstitusional, memang ketugasan pengawasan itu diberikan kepada lembaga Bawaslu. Akan tetapi secara hak dasar, pengawasan itu harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Karena apa? Karena kalau pengawasan itu diserahkan hanya kepada Bawaslu, jumlah sumber daya manusia Bawaslu itu terbatas, wilayah yang diawasi itu sangat luas. Nah, maka potensi pelanggaran yang terjadi itu akan semakin besar, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi untuk melakukan misalnya pelaporan pelanggaran atau mengedukasi terkait dengan bahayanya money politik dan hal-hal yang dilarang misalnya terkait dengan keterlibatan ASN dalam pelaksanaan kampanye. Nah, keterlibatan ini semua bisa dilaksanakan jika masyarakat ikut turun berpartisipasi untuk melaksanakan pengawasan bersama. Begitu, Mbak Zi. Siap, Bu. Selanjutnya mengenai kehumasan ya, dan kehumasan ini jadi salah satu bagian yang dikelola oleh Ibu sendiri juga ya, Bu. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana strategi divisi P2H Bawaslu DIY ini, Bu, dalam mengelola komunikasi publik dan juga informasi terkait pengawasan yang sekarang berjalan ini, Bu? Ya, di kehumasan itu ada namanya mitigasi krisis. Nah, jadi selain koordinator, saya bertindak sebagai koordinator divisi P2H, saya sekaligus juga menjadi juru bicara kelembagaan. Karena apa? Karena salah satu fungsi humas itu begitu. Jadi ketika ada masa tahapan yang berlangsung, kemudian di sana ada masa-masa krusial, potensi gesekan terjadi, maka juru bicara kehumasan ini harus muncul untuk menjernihkan keadaan atau mengurangi potensi konflik yang terjadi. Nah, secara tidak langsung humas itu berfungsi sebagai ujung tombak terdepan dari kelembagaan itu, mencerminkan bahwa kelembagaan ini mampu bekerja secara baik, bisa mengembangkan tugas dan amanah secara baik, sehingga memang humas ini adalah cerminan dari kelembagaan itu sendiri. Oke, siap. Selanjutnya kan pasti ada tantangan ya, Bu, yang dihadapi oleh divisi ini, Bu. Tantangan apa aja sih, Bu, yang paling sering dihadapi di divisi P2H ini, dan bagaimana cara Ibu dan juga tim mengatasi tantangan tersebut itu? Ya, karena tim ini adalah garda terdepan ya, karena kan pencegahan, kan mencegah itu di awal. Nah, sehingga sering sekali pada masa tahapan yang kami alami itu adalah keterbatasan sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya terbatas, tetapi tingkat potensi kerawanan itu sangat tinggi. Nah, cara kita adalah kita memaksimalkan potensi yang ada di internal, agar apa? Walaupun jumlah kita terbatas, tetapi kita harus melaksanakan sesuatu yang optimal, karena di DIY keberlangsungan terkait dengan berjalan tidaknya proses yang demokratis itu salah satunya diembankan oleh kepada Bawaslu. Maka dari itu pencegahan harus maksimal dengan segala keterbatasan, yang tetap melakukan yang terbaik, Mbak. Oke, begitu. Siap. Mungkin ini kita akan sampai ke pertanyaan yang terakhir ya, Ibu, mengenai harapan ke depan nih, Bu. Seperti apa harapan Ibu terutama dari divisi P2H dalam pemilihan ataupun pemilu yang akan datang ke depan, Bu? Harapannya kita ingin mengajak masyarakat, khususnya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, agar aktif turut terlibat dalam pengawasan partisipatif. Walaupun DIY itu terdiri dari 5 kabupaten kota dan luas wilayah
tidak sebesar provinsi lainnya Mbak Zi, akan tetapi DIY itu memang punya ciri khas tersendiri. Tokoh-tokoh nasional itu ada di sini, lumbung mahasiswa, lumbung pelajar itu ada di DIY, kemudian masyarakatnya yang kompleks. Nah, itu menimbulkan tantangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh provinsi lain, sehingga masyarakat harus ikut turut berpartisipasi secara aktif, melakukan pengawasan partisipatif bersama Bawaslu. Ketika ada potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan, jangan ragu-ragu untuk laporkan kepada Bawaslu, dan ketika melihat ada kecurangan yang terjadi, langsung laporkan kepada Bawaslu DIY. Wah, menarik sekali ya Ibu tentang obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Umi yang sudah berbagi insight nih dan juga informasi seputar divisi P2H di Bawaslu DIY. Saya Fauzia, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Suara Demokrasi selanjutnya. Jangan lupa kawan-kawan untuk dapat mengikuti selalu update-update terkini tentang Bawaslu DIY di media sosial kami dan juga subscribe di YouTube Bawaslu DIY. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.